Anggota DPD mbokne ancuk raimu yo. Kon dadi anggota dewan iku sing objektif, sing netral. Kok isone sing dirasisi, sing dilokno malah dikongkon njaluk sepuro lho. Goblok ora kon dadi menungso mbokne ancuk ngono yo. Duh. Jagat media sosial kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Senator Bali, Arya Wedakarna, yang menjadi sasaran kritik usai pernyataannya memicu perdebatan di dunia maya. Seorang netizen dengan akun @komentator_alamdunia melontarkan kritik pedas. Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya memberikan teladan dengan mengutamakan keadilan, bukan justru mempertanyakan sikap masyarakat yang memilih bersikap objektif dalam menyikapi sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Komentar tersebut langsung memancing beragam reaksi. Ada yang menilai kritik itu mewakili keresahan publik terhadap sikap para pejabat, sementara yang lain berpendapat bahwa setiap orang, termasuk anggota dewan, berhak menyampaikan pandangan selama tetap berada dalam koridor hukum. Perdebatan pun semakin melebar. Sebagian netizen menilai masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi mudah terpengaruh oleh identitas atau jabatan seseorang ketika menilai sebuah persoalan. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa melihat konteks secara utuh. Hingga kini, polemik tersebut masih terus bergulir dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Menurut kalian, apakah seorang pejabat publik memang harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak memicu kontroversi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kedua juga salah, karena si oknum pendatang ini juga sebagai... Oh ini DPRD Bali. Ini warga Bali nggak ada yang malu punya DPRD kayak gini yang cara berpikirnya sangat dangkal banget. DPRD ini bilang, bayangkan jika itu ibu Anda. Penjahit itu ibu Anda. Bapak DPRD, coba bayangkan ya, jika customer itu anak perempuan Anda, yang dimana waktunya dihabisin oleh ibu penjahit itu. Coba pakai ginian. Coba Bapak ya. Oke. Dengerin Bapak kronologinya. Customer itu ya datang ke ibu penjahit itu pada tanggal 30. Bu, bisa nggak ini tanggal 1 selesai? Dan ibu penjahit itu dengan lantang menjawab bisa. Oke. Setelah itu tanggal 1 customer itu datang. Ibu itu bilang apa? Belum selesai, nanti jam 9 malam selesai. Datanglah customer itu jam 9 malam. Oke, Bapak DPRD, dengerin ya, pakai telinga. Oke. Dan 9 malam datang lagi customer itu. Dan hasilnya belum dikerjakan dan ibu itu janji apa? Besok pasti jadi, pasti selesai. Ya, tanggal 2. Datanglah customer itu tanggal 2. Oke. Dan belum dikerjakan. Ibu itu janji tanggal 3, besok. Ya, besoknya bakal selesai, pasti selesai. Tanggal 3-nya customer itu datang lagi. Ya. Belum dikerjakan. Nah, manusia kesabarannya itu ada batasnya, Pak. Udah, nggak usah bilang ya orang itu harusnya sabar. Udah nggak punya sabar, udah nggak punya sabar. Anggap aja nggak punya sabar orang ini, customer ini ya. Akhirnya diminta, ya, disuruh mengembalikan uangnya, kainnya diambil. Ibu itu malah rasis. Ya, malah rasis. Saya juga tersinggung karena saya orang Jawa. Saya tinggal di Malang, Pak. Oke? Saya juga tersinggung dengan ibu itu. Ya. Jadi gini, Pak. Aku ini heran. Maksudku gini. Bapak jadi DPRD dulu. Ya. Itu tesnya tanpa otak. Iya. Atau gimana? Aku nggak tahu. Memang sih, maksudnya gini Pak. Kalau umpama Bapak ini ya DPRD daerah situ, lindungi warganya, rakyatnya. Oke. Yang benar, bukan yang salah. Yang salah bukan malah dilindungi. Gitu loh. Yang cerdas dong Pak. Malu loh. Malu. Teman-temanku warga Bali aja loh.
itu merasa malu dengan tingkahnya ibu itu, kok malah sampean dekengi, malah sampean anggap ibu ini yo apa yo customer sing salah pisan. Yo ndak toh Pak, rasis ini waduh Pak. Rasis itu paling kejam Pak. Ya. Perbuatan rasis. Saya nutur rasis Pak. Ya. Ya opo sampean nih Pak, sampean malah ngelindungi, sampean berpihak ke ibu penjahit itu. DPRD Bali. Malu loh Pak. Warga sampean ini malu, saya jamin deh malu. Yang sehat-sehat ya, yang cerdas-cerdas ya, pasti malu. Lihat tingkah sampean kayak gini nih. Rasis, ya. Maksudnya gini Pak, saya dari suku Jawa. Ya, saya juga tersinggung dengan kata-kata ibu itu. Kalau oke deh, kalau ibu itu mau marah, ya, marah tengkar, udah nggak usah bawa suku, nggak usah rasis gitu loh. Tengkar aja wis. Nanti bawa ke jalur hukum, tengkar aja, pukul-pukulan udah deh, gitu loh. Jangan pakai rasis-rasis loh, ya. Nah segitu aja, mudah-mudahan paham dari sini biar nggak gagal paham. Salam sehat, saya no to rasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Bali pasang badan bela tukang jahit di Bali dan Tetapi kita di pulau ini kan kita yang menjadi pemimpin. Fokusnya tuh bukan ke cewek Indomaret itu yang bahkan ternyata orang Lombok. Tapi dia udah menghina suku Jawa, rasis. Mana bagian maafnya? Gak ada. Segitu congkaknya Anda, Pak Arya. Gila nih ya, udah kasus yang kemarin aja parah kayak gitu. Malah dipertegas dengan opini Anda yang ini. Hah? Anda ya harus tegas itu buat kalian sendiri, bukan buat kami. Kami nggak butuh disanjung di lu. Oh sukses enggak. Bodoh amat. Udah biasa selama ini dikatain jamet, dikatain apa Jawa. Nggak ada yang marah. Ya, nggak sebaper maaf suku lain. Mana bagian minta maafnya mana? Ingat ya, maaf nih ya. Suku kalian tuh banyak di Pulau Jawa. Ini kalau kamu nggak tegas, ini bakal panjang urusannya nantinya, oke? Dan akan merubah ya sudut pandang orang-orang Jawa kepada kalian di pulau ini, ya. Di mana bumi dipijak ujungnya. Terus maksudnya itu hak lo gitu buat ngehina suku lain? Memang benar customer itu adalah raja. Tetapi kita di pulau ini kan kita yang menjadi pemimpin. Nah ngerti beli, Cang ngerti. Anda orang Bali pemimpin di situ. Tapi itu rasis beli. Nawang sing, itu rasis. Ibu tuh sudah rasisnya minta ampun. Segala-galanya dia sebutkan di situ. Orang Jawa pula ya dia sebut ya beli ya. Padahal dia bertengkarnya sama orang mana tuh, dari daerah mana ya? Jawa dibawa beli. Kau juga sebutnya Jawa beli. Tolong ya beli ya. Bukan apa-apa nih ya. Pasokan apa-apa. Kau sebut aja beli ya. Kau nggak bisa hidup sendiri di situ. Kau nggak bisa individu. Kita semua mutualisme. Paham seng? Paham seng beli? Kita semua tidak bisa individu. Kita bisanya mutualisme. Ya. Bekerja sama, membutuhkan sama satu sama lain beli. Cara beli ngomong macam apa itu beli? Beli dulu juga rasis tuh di anggota DPR ya kan? Rasis beli. Sekarang kau mau bela orang yang rasis juga? Aduh beli, kau tidak bisa makan sendiri, hidup sendiri. Paling pekerjamu juga banyak yang dari Jawa beli. Terus perlu diomong lagi ya beli, di situ bukan hanya orang Jawa yang kerja beli, tak kasih tahu di situ ada orang Papua, ada orang NTT, Sumba dan lain-lain. Yang dari arah Jawa ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, orang mana, Lampung dan segala macam, Sumatera, Kalimantan ada di situ. Masa beli nggak ngerti? Terus yang Nawang beli kengken nih nak Bali nih ya.
kemarin sudah mulai adem ya. Masalah yang kemarin ibunya udah klarifikasi, minta maaf, mbaknya juga yang orang Sumba atau orang mana itu udah klarifikasi, minta maaf. Beli sekarang ada lagi nih mulutnya ikut-ikut. Apa, mau viral? Beli mau viral rupanya. Nih ya, Beli tak kasih tahu nih, aku orang Jawa. Aku punya bos orang Taiwan. Aku ajak lah. Ayo di Bali nih bagus nih, view-nya bagus, apanya bagus, di sana juga ada makanan khas orang apa, ada B2 segala macam. Datanglah mereka ke sana. Terima kasih Beli, lu sama gua nih orang Jawa nih. Ya. Bule tuh kadang banyak yang nggak hanya mereka kepengen ke Bali, ke apa. Mereka ada denger Beli, ada saudaranya yang mungkin dari mana, ada apanya segala macam. Enggak, dia tiba-tiba tahu itu Bali ini gitu. Enggak. Ya Beli ya. Tahu Anda itu penguasa di situ, Anda pemimpin, orang Bali pemimpin di situ, boleh. Itu hak Anda. Emang pemimpin kalian di situ. Kita hanya pekerja, kita hanya perantau, Beli. Tapi sing ngomongnya cara gitu, Beli. Rasis tuh namanya, Beli, rasis. Nawang sing. Bisa-bisanya ya. Aku agak gimana gitu. Tadi dengar Belinya ngomong agak kurang suka gitu ya, Beli ya. Berubah, Beli, berubah. Dulu Anda rasis, sekarang anak buah Anda rasis. Kau bela ya, Beli ya. Bener, mbaknya salah karena ibunya lagi makan terus mbaknya masuk. Ya. Karena apa, mbaknya udah emosi, Beli, dia sudah bayar, dijanjikan ya kan, siapapun, apalagi itu baju akan dipakai, Beli ya. Terus di sisi lain jangan menormalisasikan ibunya gitu. Ibunya bilang katanya kerja sampai larut malam dan belum lah, ada anaknya, suruh anaknya yang kerja dong, nafkain orang tuanya kalau sudah capek. Anak-anaknya juga udah pada gede kok gitu loh. Nggak usah itu dibuat alasan, nggak usah. Kalaupun udah capek, kalaupun apa, ya udah diem di rumah. Dadongnya itu suruh diem di rumah ya, Beli. Emosi gua. Gedek saja nek.